tafsir dalam surah Al-Baqarah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu doa yang sangat luar biasa yang mencakup kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, tapi di situ ada orang yang mencari bahagia dengan ketenangan, ada yang mencari dengan kesenangan. Di antara ketenangan itu sifatnya gitu ya. Kadang-kadang di hati itu tenang. Tapi kalau kita mencari bahagia dengan cara kesenangan, itu sifatnya sementara dan adanya di nafsu gitu. Nah, kita harus mencari sama-sama bahagia ini dengan cara ketenangan yang sifatnya abadi dan adanya di hati, bukan di nafsu ataupun bukan di harta. Karena nafsu biasa timbul dengan keinginan-keinginan supaya tercapai kan gitu. Nah, diantaranya dengan cara apa? Yang pertama dengan zikir, itu menjadi tenang. Ya, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Senantiasa zikir. Bahkan Syekh Rajab menyampaikan ada 17 keutamaan zikir. Di antaranya kalau kita senantiasa zikir, kondisi apapun itu Allah akan ingat kepada kita begitu. Maka insya Allah akan tenang. Kemudian yang kedua dengan cara kita memperbanyak sholawat, karena utama sholawat itu di dalam hadis itu man shalla alayya sholatan mi'ata marrah, siapa yang sholawat ya dalam sehari itu qadallahu hajatahu mi'ata hajah, Allah akan melakukan hajatnya itu 100 sab'una fil akhirah wa salasuna fid dunya, 70 di akhirat nanti dan 30 di dunia. Ini dengan sholawat. Kemudian juga diantaranya dengan kita sholat tentunya itu menjadikan tenang insya Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dalam hadis wajuilat li qurratu aini fis shalah, dan dijadikan salat itu menjadikan penentram, penenang. Itu Nabi Muhammad SAW. Bahkan kepada Bilal arihna bis shalah. Ya Bilal, tenangkanlah dengan salat. Nah, itu diantaranya. Termasuk juga dengan kita dekat dengan orang-orang soleh. Itu pun menjadikan tenang kita. Termasuk juga menjadi tenang itu dekat dengan orang berilmu. Maka akan jadi tenang. Contoh aja orang yang berangkat ibadah haji dan umroh, dekat dengan orang yang berilmu itu tenang. Mau ngelempar jumroh tenang aja. Mau tawaf pun tenang ya dengan orang berilmu. Tapi kalau sama tidak tahu, itu jadi resah gitu ya. Mau melangkah kemana? Nah, ini diantaranya bagaimana kita menggapai ketenangan yang sifatnya ada di hati, dan itu Allah memberikan cara dengan zikir, dengan salawat ya, termasuk juga dengan membaca Quran, tilawah Quran, termasuk juga diantaranya memperbanyak istighfar, karena membuat diri kita resah karena dosa ini. Insya Allah dengan perbanyak istighfar kita akan tenang insya Allah. Termasuk mensikapi wabah ini insya Allah kita hadapi dengan cara tenang ya, yang sifatnya itu insya Allah abadi. Mungkin saja sedikit ya disampaikan, berbagi, karena di sini banyak Ustadz ya dan sudah hadir. Mangga hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Ada siapa aja nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sudah banyak nih, ratusan yang hadir ya. Ustadz Abdul Wahab, ada Ustadz Edi Junaidi. Oh, Ustadz Edi lagi apa tuh Ustadz? Oh, tenggelam ya di dalam samudra. Ini Ustadz Abdul Wahab di perpustakaan. Masya Allah. Ini siapa? Pak Wayan. Oh, di Bali. Mana lagi nih Ustadz-Ustadz yang lain? Ada lagi? Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Sofar. Wah, ini serius terus nih Ustadz Sofar mah. Pakai alat kedokteran ya. Ustadz, apa kabar Ustadz? Oh, suaranya belum dinyalakan. Baik. Oh, yang tadi dimatiin itu. Oke, bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas enggak nih gambar A? Jelas enggak? Waalaikumsalam. Jelas. Jelas. Terima kasih kepada semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha dekat, Maha melihat, Maha mendengar, Maha menyaksikan, Maha tahu apa yang ada dalam pikiran, Maha tahu segala isi hati kita. Dialah Allah yang menutupi setiap aib dan dosa dan memberi kesempatan kita bertobat, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur pertemuan ini terjadi. Semoga selain terjadi juga diberkahi sehingga membawa kebaikan yang banyak, tidak hanya bagi dunia tapi juga langgeng sampai bagi akhirat nanti. Terima kasih kepada para ustadz yang hadir dari KBIH dan terutama jamaah yang ikut dalam kajian kali ini. Jadi tidak ada kejadian kebetulan, tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia, penciptaan yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, yang paling penting dari wabah ini adalah apakah wabah ini membuat kita jadi dekat dengan Allah atau tidak. Karena hanya 4 kejadian yang membuat kita beruntung. 1, apakah wabah ini nambah iman? Kalau wabah ini nambah iman, nambah yakin ke Allah, kita beruntung. Apapun yang terjadi pada diri kita. Karena dengan keimananlah seseorang itu akan menakjubkan, ya, tidak ada ruginya. Yang kedua, apakah dengan wabah ini menambah amal soleh kita atau tidak? Apakah sholatnya, kemudian Qur'annya, termasuk sedekahnya, dan lain sebagainya. Seharusnya dengan wabah ini terjadi peningkatan kegiatan amal soleh kita. Dan yang ketiga, apakah dengan wabah ini aktivitas kita tawasobil haq meningkat tidak nih? Kalau dengan adanya wabah, kita banyak di rumah, banyak menerima nasihat, baik dari orang lain, dari pendamping hidup, makin banyak kita mengetahui kekurangan kesalahan kita, makin banyak kita serius memperbaiki diri kita, karena memberikan nasihat itu yang terpenting adalah perubahan diri kita. Kalau kita senang memberikan teori nasihat, tapi diri kitanya kurang berubah, nah kitalah yang merusak nasihat kita sendiri. Dan apakah selama wabah ini kita makin berkualitas kemampuan sabar dan menyabarkan, semakin berlatih untuk bisa mengendalikan diri, pikiran, lisan, hati, makin bagus menyikapi wabah ini, kita makin beruntung. Jadi musibah terbesar dari wabah ini bukan kena virusnya, tapi musibahnya karena kalau nggak berhasil meyakini ada Allah di balik semua ini. Virus ini ciptaan Allah, virus ini bertasbih ke Allah, virus tidak bisa memberi mudarat tanpa izin Allah, virus tidak bisa mematikan siapapun kecuali yang dikehendaki mati oleh Allah pada waktunya. Syariatnya dicabut nyawanya oleh malaikat atas perintah Allah. Mungkin lewat sakit virus sebagai syariatnya. Yang bisa melindungi saya adalah Allah. Yang membagikan rezeki, menahan rezeki Allah. Allah. Ketika dominan mendengar berita, ingat ke Allah, ngobrol sesuatu, nyambung ke Allah. Makin Allah menjadi dominan dan asli, ya, bukan ngobrolkan Allah untuk dipuji. Kan ada yang nyebut nama Allah agar diakui, dirinya yakin ke Allah, dirinya dekat dengan Allah. Tapi ini asli dari hati itu. Nah, ini beruntung nih. Karena sebetulnya orang tuh lebih mudah ingat ke Allah dengan kepahitan. Contohnya kalau naik pesawat, kalau tidak ada goncangan, nonton TV-nya, tidur, ya, dengar lagu, sebagian ngaji. Tapi kalau kasih goncangan, waduh, langsung zikir. Allahu Akbar, begitulah, ya. Semuanya wirid. Nah, harusnya ini juga begitu. Kemudian amal-amal soleh nih, karena kita sekarang dipindahkan oleh Allah dari masjid ke rumah, harusnya meningkat kemampuan kita mengajak keluarga ibadah, ya. Karena biasa kita di masjid, belum tentu kita mengontrol keluarga dengan baik. Nah, sekarang kesempatan besar, sholatnya, ngajinya. Kalau asli di rumah dibuat aja musola yang lebih representatif, karena tidak bisa ke masjid, maka masjidnya dibawa ke rumah. Dia perlakukan seperti kita di masjid, enak itu, Masya Allah.
Dan ada amal soleh yang sangat penting lagi selama kita di rumah ini adalah keterampilan kita untuk memperbaiki diri. Nah, ini luar biasa sekali pentingnya ya. Apalagi yang di kantornya sibuk, banyak yang menghormati, banyak yang menghargai. Titik terlemah orang dihargai itu adalah lemahnya kemampuan untuk melihat siapa dirinya dengan objektif. Bagi yang punya pangkat, gelar, jabatan, kedudukan, kekayaan, popularitas, ataupun positioning di rumah. Nah, kadang-kadang kita tuh nggak tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Orang menghormat kita kan menghormat topeng kita, menghormat casing yang Allah berikan. Nah, ini kesempatan nih selama di rumah, karena istri, suami, anak kan tahu siapa kita yang sebenarnya. Kita buka akses untuk bisa memberikan masukan, koreksi, kritik, sehingga kita jadi ayah tuh tidak hanya nama seorang ayah tuh, tapi betul-betul ayah yang ayah beneran ya, karena ada yang punya anak aja udah langsung jadi bapak tuh. Tapi apakah dia seorang ayah betulan? Nah, ini belum tentu. Seperti jabatan pimpinan, belum tentu dia bisa memimpin. Nah, ini selama di rumah ini kita harusnya tawasobil haknya ini saling melengkapi, tapi yang paling penting dari mengoreksi, memperbaiki orang lain itu adalah memperbaiki diri. Nah, ada 3 syaratnya supaya komunikasinya baik. 1, aman. Apakah anak-anak aman ngobrol dengan kita? Tidak. Kalau kita suka motong omongan, suka mencengejek, mencela, memojokkan, memarah, itu tidak akan bagus komunikasinya. Yang kedua, suportif. Apakah posisi kita tuh senang membangun, yang tidak tahu jadi tahu, yang lupa jadi ingat, yang malas jadi semangat. Posisi kita tuh terus mengayomi. Itu bisa jadi dekat. Yang ketiga, terbuka. Kitanya senang tidak diberikan masukan. Kalau kita hanya bisa memberi nasihat, tapi tidak suka dinasehati, ya agak susah. Alhamdulillah. Ini kesayangan, hadirin ikut terus dalam setiap acara, ya kan? Ada kan di setiap medsos? Ada lagi sebentar lagi nanti yang suka ikut, ya. Baik, jadi yang terakhir, nah ini kita harus latihan sabar. Sabar itu yang paham itu adalah keterampilan menahan diri, mengendalikan diri, sehingga ketika kita berbicara, berbuat, bertindak pada sesuatu yang Allah sukai. Nah, orang yang tidak sabar itu, dia tidak bisa mengontrol dirinya. Jadi kalau mau berkata, berkata saja tanpa dikontrol. Mau bertindak, bertindak. Nah, kecenderungannya orang yang tidak bisa mengendalikan diri, itu tindakannya akan jadi sumber masalah. Itu sih saya kira dalilnya sudah hafal semua surat Al-Asr ya. Bagaimana perjalanan waktu dalam wabah menguatkan iman, semua waktunya sebanyak mungkin jadi amal soleh, setiap waktu menjadi sarana tawasul hak, dan setiap waktu menjadi sarana meningkatkan kualitas sabar dan menyabarkan. Sekian. Sok, yang lain. Apa lagi? Ustaz Edi. Mungkin ada pertanyaan, Nak. Ujuk-ujuk nanya. Bagi-bagi atau ilmu, dan saya juga pengen dengar ilmu. Ustaz Abdul Sofar. Ustaz, fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Al-Hikam, Imam Muta'alif beliau mengatakan, man lam yukbil ala Allah bimulatafatil ihsan kuyyida ilahi bisalasilil imtihan. Orang yang belum mau tunduk patuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutan, kebaikan, kenikmatan yang diberikannya, maka akan diikat untuk menghadap kepadanya dengan rantai-rantai ujian dan cobaan. Umat manusia selama ini senantiasa dalam limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata banyak sekali manusia yang belum, jangankan tunduk patuh kepada Allah, ingat kepada Allah saja banyak yang lupa. Maka musibah ini
insya Allah akan segera diangkat oleh Allah kalau tujuan daripada pengirimannya itu segera sampai. Yaitu kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian untuk kembali kepada Allah itu, kalau gerakannya itu baru gerakan pribadi, keluarga, ataupun jamaah atau jamiah seperti ini, itu lama sampainya. Nah, ini kita harus berupaya terutama kepada tokoh-tokoh seperti para guru kita dan yang lain sebagainya itu. Para tokoh yang sudah diangkat oleh Allah SWT menjadi panutan para umat itu, mendorong kepada para penguasa ya untuk mengajak seluruh rakyat kembali kepada Allah SWT ini. Karena memang orang awam itu seruan Allah itu kadang dianggap masih belum cukup. Masih nunggu seruan pemerintah. Karena kalau sudah seruan pemerintah luar biasa. Kita ini sekarang karena diserukan oleh pemerintah untuk ibadah di rumah ya, semuanya tunduk ibadah di rumah. Nah, nanti kita berharap pada saatnya itu para pemimpin kita itu menyerukan kepada kita untuk kemudian kembali beribadah di masjid-masjid kita, musola kita, di pesantren-pesantren kita, dan secara nyata memang kita punya azam, punya tekad untuk bersama-sama mengkaji dan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin kita. Karena selama ini rasanya agama itu sering hanya menjadi tunggangan, namun belum menjadi benar-benar pedoman. Itu yang kita harapkan, karena musibah ini tidak akan selesai ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya. La yakshifu durrona wairuka yaumwalan, itu kalau kita di pondok sering baca hizib itu. Tidak akan ada yang bisa mengangkat mara bahaya yang menimpa kita ini kecuali Engkau ya Allah. Dan kalau karena ini menimpa kepada umat manusia secara menyeluruh, berarti kembali kepada Allah itu benar dilakukan secara menyeluruh oleh umat manusia. Kalau dalam Al-Quran kita sudah sering baca, bahwa memang keberkahan pun akan diturunkan di langit dan bumi, walau an ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau saja penduduk negeri-negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh kami Allah Ta'ala akan bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Jadi di sini disyaratkan berimannya ahlul qura, penduduk negeri, bukan sekedar berimannya kiai dan santri, berimannya para ustadz-ustadzah dengan para jamaah, namun penduduk negeri, dan penduduk negeri itu hanya akan benar-benar bertakwa bila ada kebersamaan antara ulama dan umaro secara nyata sampai pada kebijakan-kebijakannya. Itu yang kita harapkan. Semoga kepada dan para tokoh besar di negeri kita ini bisa mendorong para penguasa kita untuk mengajak rakyat bersama-sama kita bertobat dan kembali kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang belum bicara nih? Ustadz Edi ya? Sok Ustadz, sumbang ilmunya. Ayo, bagi-bagi ilmu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati sama-sama guru kita semuanya, Kiai Haji Abdullah bin Masdiar. Kita doakan bersama mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat, dan amin. Diberikan husnul khatimah sama-sama kita juga. Dan para guru semuanya, Ustaz Sofar, Ustaz Wahab, dan para hujjaj yang hadir di kesempatan kali ini. Alhamdulillah, sekarang ini luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang benar-benar ditampakkan. Kenapa demikian? Karena kalau kita kaji lebih jauh, kenapa Allah memberikan sakit, kenapa Allah memberikan kekurangan uang, kepahitan hidup, dan apapun itu jenisnya,
yang berupa bala wal musibah, maka itu kalau kita menyikapinya dengan baik, itu adalah bagian dari tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ayat Al-Qur'anul Karim di dalam surat Az-Zumar ayat ke-10. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya, jadi ada pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan secara khusus, yang kalau pahala itu diberikan kepada seseorang, maka ini akan benar-benar menjadi jalan penyelamat. Jadi begini, nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hisab itu ditegakkan, amal baik, kemudian amal buruk. Amal baiknya misal saja ada 1 juta, sementara amal buruknya misal ada 1 miliar, maka amal baik akan kalah. Kenapa saya sebutkan nilai yang bisa diukur? Karena Allah menyebutkan setiap pahala baca Al-Quran itu ada kebaikannya 10 setiap hurufnya. Setiap sedekah pahalanya 7 sampai dilipatkan 70, 700 dan tak terhingga. Begitupun amal-amal yang lainnya. Sekarang amal keburukan. Amal keburukannya juga ada nilainya, ada ukurannya. Mencuri, berzina, dan lain sebagainya, itu ada ukurannya. Ketika hisab ditegakkan, hisab yang baik, yang buruk, ditegakkan. Taruhlah yang baik tadi berapa? 1 juta. Yang buruk itu 1 miliar. Kemudian ada satu amal yang kalau amal kebaikan ini disimpan di sebelah kanan, berarti amal kebaikan, maka berapapun keburukan jumlahnya akan bisa mengalahkan keburukan. Kenapa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama adatul hasr. Innama sesungguhnya hanya saja. Yuwaffas sabiruna disempurnakan. Orang-orang yang sabar ajrahum pahala mereka bighairi hisab, tanpa hitungan, tanpa batas. Dalam tafsir ada 2 di antara maknanya. 1, bighairi hisab itu adalah amalan yang nanti orang kalau mendapatkan pahala ini masuk surga tanpa hisab. Makanya kita sering berdoa, wa adkhilna jannata ma'al abrar wa adkhilna jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga bersama amal kebaikan. Wa adkhilna jannata bighairi hisab, dan masukkanlah kami ke dalam surga tanpa hisab. Jadi orang yang membawa pahala sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Insya Allah. Berhenti tuh. Ustaz Edi kenapa berhenti? Afwan Ustaz Edi, sinyalnya kurang bagus Ustaz Edinya. Kuota habis. Warnanya merah sinyalnya Ustaz Edi. Kebaikan. Maka kebaikan yang tanpa batas itu bisa mengalahkan sebanyak apapun, seberat apapun keburukan. Keburukan itu walaupun banyak tetap aja ada batasnya. Maka inilah diantara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa Allah berikan sakit, tidak punya uang, kemudian tidak sekarang wabah, pahitan dan lain sebagainya. Sebenarnya Allah ingin kita membawa kepada Allah itu adalah pahala sabar. Agar apa?
agar selamat nanti pada saat hisab ditegakkan. Penderitaan sehebat apapun di dunia ini belum ada apa-apanya. Dan memang sudah karakter dunia. Ad-dunya darul waba wal musibah. Dunia ini tempatnya malapetaka, bencana, musibah. Dan sehebat apapun malapetaka, bencana, musibah, kalau dibandingkan dengan nanti dahsyatnya di mahsyar, maka belum ada apa-apanya. Nah, Allah tahu persis amal kita sedikit, amal kita kurang berkualitas, makanya ada kepahitan, ada wabah dan lain sebagainya, itu ingin dibawa oleh kita ke hadapan Allah agar apa? Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga di ghairi hisab, tanpa harus hisab. Sebab kalau hisab ditegakkan, repot. Makanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hitunglah saya dengan hitung yang ringan. Padahal beliau itu pasti pertama tidak punya dosa, mau bagaimana beliau dihisab. Ini sebenarnya mengajarkan kepada kita semuanya, kita yang hisabnya sangat-sangat menegangkan, maka Allah berikan wabah, penyakit, dan lain sebagainya berupa kepahitan hidup, kesusahan. Ini ingin Allah kita membawa ke hadapan Allah ini pahala ini. Mudah-mudahan kalau bisa masuk surga tanpa hisab, luar biasa. Tapi kalaupun hisab harus ditegakkan, mudah-mudahan pahala ini yang akan memberatkan timbangan kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, siapa lagi Ustaz Abdul Wahab? Silakan Ustaz. Ini sudah. Belum dengar semua tadi jam 9 mulainya. Atau pertanyaan dari jamaah ya? Iya, mangga. Siap. Silakan atuh jamaah, apa kabar? Silakan Pak Happy, Pak Kirno, Sekarang dan Bu Rera. lebih gampang kita silaturahim tuh ya. Ke seluruh dunia. Kerjaan A juga sekarang gini sambil duduk menyapa seantero dunia. Ya mangga silakan. Silakan Pak Kirno atau Pak Happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ya. Saya ingin bertanya nih. Situasinya kayak begini. Kita kan diajarkan untuk biar bisa istiqomah. Tapi saya kan masih harus tetap melaksanakan pekerjaan, pergi. Mohon bimbingannya Ustadz. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi kemana? Kerja Ustadz. Kerja di mana? Di kantor. Tetap harus kerja. Ya udah tuh kantornya bawa ke rumah. Memang harus ada yang bekerja juga, tidak bisa tidak ya. Di beberapa bagian pekerjaan itu menjadi jihad yang luar biasa, seperti petugas kesehatan yang mendistribusikan makanan dan sebagainya. Ya, perlu saran apa, Pak? Ya, kalau saran saya sih sebelum keluar dari rumah harus benar-benar niatnya lurus supaya keluarnya ini jadi amal soleh karena tantangannya berat. Luruskan niat, ya Allah saya lakukan ini lillahi ta'ala. Kemudian jaga wudhu saja supaya perlindungannya besar, lalu keluar dari rumah, doa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Jangan lupa pakai masker, bawa sarung tangan. Lalu sepanjang jalan terus berlindung ke Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Atau istighfar, atau sholawat. Pokoknya terus jangan kalah sama virus ya. Virus bertasbih terus-terusan. Nah, Allah kan mengetahui siapa yang zikir sepanjang jalan, sepanjang waktu. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzurukum. Bagus lagi kalau sedekah dulu. Sedekah kan penolak bala. Di mana-mana kita nolong kalau bisa dengan cara yang tepat.
Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau pulang ke rumah, ya itu juga harus siap-siap, jangan-jangan bawa virus ke rumah. Kalau dicuci tangan di luar, masuk ke toilet, ganti semua, mandi yang bersih dari ujung kaki sampai ujung rambut, kemudian ganti pakaian, baru bisa duduk, ngobrol dengan yang lain. Sebelumnya mah harus bersih dulu. Gitu. Dan sok, siapa yang mau nambahin? Ustaz Edi kalau keluar gimana tuh? Ustaz Ya, Abdul Wahab masih suka keluar juga? Ya, karena ada kewajiban, tapi nggak jauh, cuma 15 menit. Oh iya, kami mengerti. Kami mengerti. Iya. Ustaz Abdul Wahab gimana? Ya keluar tapi nggak jauh-jauh, dekat aja. Pesantren. Santri masih ada di pesantren apa? Yang di Tasik aja, yang ada di Tasik karena mereka yatim duafa, pulang bingung ya udah di sana aja. Iya, pulang juga kemana ya? Di sana ada, dan di sana nggak ada aman, zona aman, alhamdulillah. Ya tadi betul ya, tinggal menambahkan sedikit tentang niat saja. Jadi niat ini penting karena akan dapat pahala yang begitu besar, seperti niat apa? Niat mencari ilmu, niat silaturahim, itu pahalanya besar. Nanti 70.000 malaikat akan bersama kita ketika di perjalanan itu. Kalau niatnya silaturahim, niat mencari ilmu, bahkan kalau meninggal dunia wafat ketika mencari ilmu, itu di surga bedanya 1 derajat dengan Nabi dan Rasul. Gitu. Nah, itu niatnya itu aja. Ya, mohon. Tuh niat. Silakan. Ada lagi yang menambahkan pertanyaan? Sok, atau Pak Dadang. Oh itu Ustadz Sofar. Hilang Ustadz Sofar. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Assalamualaikum. Pak Ustadz, saya Happy Andri Suari. Saya calon jamaah haji 2020. Ini masih calon nih Pak. Saya nggak tahu apakah insya Allah dikabulkan Allah jadi jamaah hajinya karena saat yang sekarang gitu. Saya dari KBIH Darul Tauhid di Jakarta Timur. Ada beberapa yang saya ingin tanyakan ke AA gitu kan. Untuk saat ini saya baca di medsos itu sekarang agak marak yang saya tengok. Ada relawan, saya nggak bisa sebutkan namanya. Dia gimana dengan situasi sekarang? Kan kalau untuk sholat Jumat, sholat di masjid, kita udah di rumah. Bahkan mereka sekarang mau usulkan ke MUI, dibilang. Kalau untuk puasa di bulan Ramadan ini, kalau bisa ditiadakan. Karena dibilang puasa ini nantinya bisa menurunkan daya tahan tubuh imun yang nantinya rentan membuat kita terserang virus. Saya baca ini agak terkejut juga gitu. Yang saya ingin tanyakan ke AA, gimana menurut AA sesuai sunnah, apakah di zaman Rasulullah dulu hal ini pernah terjadi dan gimana kalau secara sunnahnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pahami justru menurut ilmu kedokteran, orang puasa itu daya tahan tubuhnya lebih baik. Makanya di Jepang para profesor hampir di tiap negara menemukan, sayangnya mereka saumnya bukan saum yang menjadi ibadah seperti kita. Tetapi saum itu memang akan ada karunia Allah yang lebih besar. Namanya autofagi katanya. Kalau baca bukunya itu ya dari Jepang tuh. Bagaimana sel-sel yang sudah mati, dimakan lagi sehingga didaur ulang menjadi energi baru. Jadi kalau amat tidak terkesan untuk menanggapi pertanyaan orang yang mengajukan saran itu ke MUI karena dia sendiri tidak mengerti manfaat dari saum itu. Kalau lihat di cerita-cerita para sahabat Rasul malah sedang bertempur juga saum itu ya. Di bulan Ramadan mereka punya daya tahan tubuh yang berlipat karena memang secara ilmiah juga orang yang saum itu
kemampuan selnya meregenerasi dan mendaur ulang sel yang mati menjadi sebuah potensi kekuatan baru, itu justru adanya dengan saum katanya. Begitu. Mungkin ada yang menambahkan Ustadz yang lain? Ustadz Abdul Wahab, Ustadz Edi? Dalam hadis itu sumu tasihu, berpuasa saya akan sehat kan makanya. Dan ini tentu kalau yang sakit kan konsultasi ke dokter, dan dokternya pun tidak sembarangan dokter. Dalam fikih itu harus dokter, pertama harus muslim, karena dia yang tahu ya. Jadi kalau non muslim kan dia nggak tahu tentang masalah saum begitu. Itu kalau segi fikihnya konsultasi ke dokter, dan dokternya tidak sembarangan dokter, tapi harus dokter yang muslim. Ya, nuhun. Ya, kalau ketemu dokter yang nggak Islam ya pasti jawabannya jadi tidak Islami ya. Sok silakan ditambahkan jawabannya Ustaz-Ustaz yang lain. Ya. Ya kalau dari saya itu kan sebuah aturan ya dari Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang sakit, safar, maka ganti di hari yang lain. Tapi ini kan sebuah rukhsah yang harus dicoba terlebih dahulu. Sehingga sebenarnya bagi orang yang memang perlu buka di saat wabah ini, ya tidak ada masalah. Kalau memang itu adalah khawatir membahayakan, membadaratkan tubuhnya. Tapi jangan sampai ini digeneralisir sehingga sampai keluar fatwa MUI. Saya pribadi tidak berharap pada fatwa itu. Kenapa? Karena memang sudah sangat jelas aturannya. Dan kalau memang benar-benar itu sudah dilakukan gitu kan saumnya, kemudian dia misalkan tidak sempat pergi ke dokter, itu juga tetap diberikan sebuah keringanan karena yang bisa mengetahui dan mengukur kemampuan dirinya untuk berpuasa ya dirinya sendiri. Makanya kenapa di dalam ayat itu sangat umum, faman kana minkum maridun. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit. Sakit apa? Tidak dijelaskan sakit apanya. Sakitnya kembali kepada setiap individu yang ukurannya adalah madarat. Jadi kalau ada madarat dengan manfaat, maka yang harus diambil adalah menjauhi kemadaratan ketimbang mengambil manfaat. Demikian dari saya. Terima kasih. Silakan Ustadz yang lain akan menambahkan. Ustadz Sofar, silakan Ustadz Sofar. Ini tertutup nih saya nih. Mana ini? Tertutup ya. Videonya tadi dimatiin kan? Ada. Iya. Ya, ini mengenai masalah ini kita memang semuanya hatinya bersih sekali. Kita harus mencermati juga siapa yang mengusulkan. Terus sesungguhnya kiranya itu nawaitu dia itu apa mengusulkan seperti itu. Karena kita ini kan hidup itu tidak hanya urusan-urusan orang yang bersih hati. Di tengah-tengah kita ini banyak orang-orang yang hatinya itu penuh dengan makar. Makanya kalau usulan-usulan yang seperti ini, kita masuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza ja'a fasikun binaba'in fatabayyan." Apabila datang orang fasik membawa satu berita besar atau usulan besar seperti itu, harus dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan. Apa sesungguhnya maksud dibalik usulannya itu. Khawatirnya ini hanya sekedar upaya untuk membuat kita itu umat Islam semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijauhkan dari masjid dan musola dalam rangka untuk mengurangi penyebaran daripada virus ini, sampai pun ibadah yang kita bisa tunaikan masing-masing kita di rumah kita masing-masing dianjurkan untuk kemudian tidak ditunaikan juga, bahkan minta kepada MUI mengeluarkan fatwa apa di balik semuanya.
Ini kira-kira ini penting nanya kepada ahli politik kira-kira. Ya. Tapi kalau bagi kita sendiri dalam urusan agama kan jelas. Ya. Patokan kita kan dalam urusan agama itu adalah apa yang telah tertulis dalam hukum syariah. Sudah jelas sekali. Jadi saya kira itu maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorban panas di Jakarta mah di BSD mah. Kepaksa dibuka sorbannya ya. Hadirin, ini sudah sebulan lebih nggak dicukur nih, jabrik begini. Baik kawan-kawan sekalian, pertanyaan lain ada tidak kepada yang akan berangkat haji? Ya, kita tahu bahwa yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Niat sudah jadi kebaikan, ikhtiar manasik jadi kebaikan, tawakal juga pasrah ke Allah jadi kebaikan. Jadi tidak ada yang dirugikan, mau berangkat, mau tidak berangkat, yang rugi adalah yang salah niat, tidak benar ikhtiarnya, dan tidak tawakal ke Allah. Jadi tenang saja ya, dan nggak tenang juga mau kemana, naik ke sana nggak ada yang ngangkutnya, ya. Sampai ke sana kalau masih ditutup juga kelantang kelinting di Jeddah juga repot. Terima kasih ini. Ada lagi yang lainnya akan disampaikan? Silahkan. Siap. Silahkan Bu Rera. Sudah dibuka akses mic-nya. Silahkan Bu. Atau Pak Tuwino Sehan Putra. Silahkan Pak, mic-nya di unchecklist yang logo merahnya di HP Bapak atau di laptop Bapak. Silahkan siapa saja yang duluan. Assalamualaikum. Jubairi boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ya, selamat pagi, Agim, Ustadz Edi, dan Ustadz-Ustadz yang lain, Kang Pahla, Kang Dadang. Senang sekali bisa reuni dengan DT melalui online gini. Saya adalah jamaah haji DT tahun 2019. Waktu itu bareng sama Ustadz Edi dan sempat tanazul juga dengan Agim. Benar-benar pengalaman yang luar biasa ya, tanazul dari Arafah sampai ke Mekah dan lanjut dengan tawaf dan sa'i lagi. Sudah hampir 1 tahun lewat dari haji dan ini adalah kalau nggak salah adalah reuni yang kedua DT 2019 ya. Waktu itu saya yang pertama saya nggak bisa hadir karena bertabrakan dengan acara lain. Jadi gini Ustadz Agim dan Ustadz Edi dan semuanya, selama ini sebelum ada corona dan COVID ini, saya selalu usahakan sholat 5 waktu itu di masjid berjamaah karena itu adalah pahala terbesar buat sholat ya. Nah, sejak ada corona, otomatis masjid kan nggak boleh sholat berjamaah. Kita jadi sholat di kantor, di lantai kantor kita dengan jamaah biasa terbatas. Nah, sejak ada PSBB ini, jamaahnya otomatis makin dikit karena ada pergiliran masuk kantor. Yang mau saya tanyakan adalah, sebenarnya kalau untuk sholat 5 waktu itu, lebih penting sholat di awal waktu atau sholat berjamaahnya? Karena seperti ini, saya usahakan sholat fardu itu di awal waktu. Dan saya ajak-ajakin karyawan yang Islam buat berjamaah. Tapi kendalanya adalah kadang-kadang teman-teman saya ini tidak bisa sholat di awal waktu, jadi minta tungguin dong 5 atau 10 menit lagi gitu. Nah, kalau saya mau milih, saya lebih mentingin yang sholat di awal waktunya tapi sendiri, sholatnya mungkin mundur 20 menit tapi berjamaah. Jadi lebih penting mana ya, antara di awal waktu ya, atau berjamaah? Baik. Terima kasih. Ustadz Abdul Wahab akan membantu menjawabnya ya. Silakan Ustadz. Baik, berkaitan tentang waktu sholat, itu dibagi 3 dalam hadis itu. Awalul wakti ridwanullah, kalau kita melakukan awal waktu, dapat ridhonya Allah. Wa usatuhu rahmatullah, kalau kita melakukan tengah-tengah waktu, itu dapat rahmatnya Allah. Dan di akhir waktu, wa akhiruhu afullah, akhir waktu dapat ampunan Allah SWT. Lewat dari itu, maka wailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat gitu. Jadi silakan mau ngambil ridhonya, ngambil rahmat, atau ngambil ampunan Allah.
tentu yang paling baik ya as-salat ala waktiha, itu di awal waktu itu artinya dapat ridho. Kalau udah dapat ridho, rahmat dapat, ampunan pasti dapat begitu. Ya Allah masya ya. Ya, jadi ketika ditanyakan amalan yang paling dicintai Allah, as-salatu ala waqtiha. Kemudian birrul walidain. Kemudian al-jihadu fi sabilillah. Jadi memang sholat tepat waktu keutamaan. Nah, tapi kan kalau berjamaah jadi berlipat-lipat itu. Ini si Molokomo ini. Ya. Bagusnya tepat waktu berjamaah ideal itu ya. Tapi kalau AA milih begini Ustaz, daripada sholat sendiri, ya nunggu aja supaya sholat berjamaah. Karena sholat jamaah itu kan 27 kali lipat. Sekarang 27 kali lipat sendirian, sholat duhur nggak akan kuat. Gimana tuh Ustaz? Ya baik. Jadi dapat pahala kita dalam kondisi seperti ini. Jadi boleh kita meninggalkan sholat Jumat, kemudian sholat berjamaah, itu dengan dua alasan. Li marodin wa khaufin, karena takut, karena sakit dan takut. Kalau sakit, insya Allah kita alhamdulillah sehat, kemudian dijauhkan ya dari penyakit corona ini. Nah sekarang khauf itu dibagi 3. Khauf li nafsihi, takut pada dirinya. Yang kedua adalah khauf li malihi, takut pada hartanya. Yang ketiga khauf li ahlihi, takut pada keluarganya. Nah khauf itu apa sih takut itu? Takut itu perasaan dalam diri kita yang akan terjadi ke depan. Nah, kalau kita takut misalkan ya ke masjid, berarti kan itu sudah khauf namanya. Takut apa? Ya takut pada dirinya, yaitu nantinya akan terdampak virus dan sebagainya. Berarti kan sudah boleh lah meninggalkan yang demikian. Tapi tentu berjamaah ya. Tapi kalau seandainya misalkan sudah ada keluarga kita udah berjamaah, maka boleh keluarga kita ikut jamaah lagi, namanya sholat i'adah. Kita yang belum berjamaah mau sholat itu sifatnya fardu. Tapi kalau yang saudara kita atau istri kita mau sholat, itu dia sholatnya i'adah, pahala sunnah. Dan itu sedekah namanya. Ya, jadi usahakan. Termasuk kata mazhab Syafi'iyah yang kecil boleh diajak. Kalau nggak ada sama sekali, yang kecil aja diajak untuk sholat, tapi wudunya yang benar, kemudian sholat bersama-sama. Dapat 3 jamaah. Nah, begitu pentingnya berjamaah sehingga diusahakan lah ya selalu berjamaah. Dan sekarang kita sholat duhur 27 kali lipat nggak akan kuat ya nggak? Dikasih 4 rakaat kayak banyak yang ngoyondon, apalagi 27 kali 4. Nah sekarang kalau ada yang nemenin seorang aja sudah bisa berlipat. Ada yang akan menambahkan Ustadz lainnya? Silakan Ustadz Sofar. Ya cukup sekiranya. Wah, berikutnya aja. Bagus. Baik, pertanyaan berikutnya. Silahkan Ibu Lutfiah. Mic-nya sudah dibuka. Dan Bu Endang dan Pak Edi Santosa. Silahkan siapa yang duluan saja yang mengaktifkan mic-nya. Mic-nya ada di bawah, Bu. Kalau menggunakan HP ada di bawah yang checklist merah, garis merah. Kalau pakai laptop juga ada di bagian bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Edi. Ya, saya Edi Santoso, Ustadz. Oh, Pak Edi Santoso ya? Iya, Ustadz. Saya alumni 2018 bersama. Ya kan yang 2018 kemarin kan? Ya, yang 2 tahun lalu, Ya, 2 tahun yang lalu, betul. Terima kasih. Ini dan para Ustadz yang lain, kan boleh ya berandai-andai ke depan nih. Kalau seperti ini terus kan, kita mungkin Ramadan nggak bisa taraweh berjamaah di masjid, dan mungkin juga tidak bisa sholat id berjamaah di masjid. Nah, kan sayang banget nih, setahun sekali sholat sunnah Idul Fitri, tapi tidak bisa dilakukan di masjid. Nah, apakah bisa dilakukan di rumah dengan jumlah anggota keluarga terbatas? Atau adakah batasan jumlah minimal untuk sholat id? Dan para Ustadz yang lain, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang mau menjawab duluan? Kemarin sudah diskusi ini dengan Ustadz Abdul Somad
Tapi di sini Ustaz Abdul Somad nggak hadir. Ada Abdus Wahab, Abdul Wahab. Ada Ustaz Abdul Sofar dan Ustaz Abdul Adi. Sok, silakan. Kalau hikmah dulu ya. Jadi kita kan sudah sangat sering sholat taraweh di masjid, sudah sangat sering Idul Fitri, ya kan? Nah sekarang Allah memberikan kesempatan kita mengalami sesuatu yang baru, yaitu bagaimana taraweh dengan keluarga di rumah. Dan ini pun ada alasan yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Dan kalaupun Idul Fitri masih belum bisa kumpul dengan yang lain, ada beberapa solusinya. Ya, silakan Ustaz. Siapa nih? Iya, saya. Ya, boleh. Nah, semuanya diam tekaci ya. Ustaz Abdul dulu. Baik. Punten. Dari segi hukum salat ini itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Jadi kalau kita meninggalkan nggak dosa. Bahkan dalam hadis pun Rasul menyampaikan, dalam hadis itu setelah salat, kemudian silakan bagi yang mau duduk dengarkan khutbah, bagi yang mau pulang silakan. Nah di Timur Tengah itu kalau sudah salat Id itu banyak yang pulang, tidak dengarkan khutbah, biasa itu. Tapi kalau di kita biasa sampai akhir, alhamdulillah ya. Nah, karena hadisnya pun ada. Jadi kayak mau duduk silahkan, bagi yang pulang silahkan. Itu hukumnya sunnah muakkad yang ditekankan. Jadi kalau meninggalkan ya nggak berdosa. Dan dalam kondisi seperti ini ya tentu ada hukum akan berubah ya. Dari satu hukum yang lain. Contoh puasa Senin, puasa Kamis itu ada hukumnya sunnah. Sunnah ini bisa berubah jadi haram. Contohnya bagi seorang istri yang mana tidak izin kepada suaminya, maka puasa ini jadi haram hukumnya nih bagi seorang istri yang tidak izin kepada suaminya atau tidak diizinkan oleh suaminya. Jadi bisa berubah hukum itu kepada hukum yang haram nantinya. Dan bisa jadi berubah kepada hukum yang makruh dan seterusnya gitu Pak. Jadi kita lihat sikon. Fikih itu menyesuaikan tempat dan waktu. Fikih. Wallahu a'lam. Oh jumlah. Dalam jumlah salat Id itu ikhtilaf di kalangan ulama. Sama seperti hanya dalam salat Jumat. Kalau mazhabnya Hanafi kan 3 orang bersama imam berarti 4. Kalau mazhab Syafi'iyah kan 40 orang gitu. Nah, ini perbedaan di kalangan ulama saja. Bisa melakukan salat Id di rumah dengan keluarganya. Bagi yang bisa khutbah silakan khutbah. Bagi yang enggak ya enggak usah, bubar aja udah. Makan ketupat langsung kan. Kalau ada gitu. Kalau besok. Iya. Ya begitu, memang di sini nanti sholat Id di halaman belakang dah lumayan cukup ya. Ada keluarga yang mengikutinya sekaligus menjadi pengalaman pembelajaran bagi keluarga. Yang ngambilnya seperti yang tadi disampaikan, memang ini ikhtilaf, perbedaan pendapat, tapi semuanya ingin kebaikan. Ada yang menambahkan, Ustadz lain? Ustadz Edi mau di mana sholat Idnya? Bingung. Di lapang tadi dinya di sungai di belakang. Ustaz Abdul Sofar. Baik, kalau tidak ada yang disampaikan Ustaz? Ya, jadi ad-dinu yusrun, pada prinsipnya agama itu adalah mudah ya. Dan ini walaupun kita menurut prediksi kita ini nanti Ramadan, Idul Fitri, banyak kendala. Ramadan tidak bisa terawih di masjid. Demikian juga Idul Fitri dimungkinkan tidak bisa sholat Idul Fitri bersama di masjid atau di lapangan. Tapi jangan sampai kita kehilangan kesempatan mendapatkan pahala. Caranya bagaimana? Jadi tekad kita untuk sholat terawih, tekad kita untuk sholat Idul Fitri. Tentu yang pertama tekadnya ya berjamaah di masjid besar seperti biasa. Nah, kalaupun tidak secara berjamaah ya nanti secara sendiri. Karena faman hamma biasanatin, kata Nabi, faman hamma biasanatin falam ya'malha katabahu tabarataling hasanatan kamilah. Barang siapa orang yang dia sudah punya tekad, punya ham untuk melaksanakan amal kebajikan, lalu ia tidak mampu menunaikannya, maka Allah tetapkan di sisinya satu kebajikan yang sempurna. Jadi jangan gara-gara kita ini kelihatannya di Ramadan tidak bisa sholat di masjid, ataupun Idul Fitri tidak bisa berjamaah,
di masjid ataupun lapangan seperti biasa, terus hati kita sekarang kosong. Tekad tetap aja kita canangkan bahwa pada hari hanya kemudian kita berhalangan, itulah kemudian nanti berlaku hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, orang siapa yang punya tekad melaksanakan satu amal kebajikan, lalu ia tidak mampu melaksanakannya, maka Allah catat di sisinya satu kebajikan yang sempurna. Masya Allah. Terima kasih, alhamdulillah. Bapak Ibu yang baik, alhamdulillah para ustadz yang budiman. Jam 10 ini punya tugas yang lain, silakan disempurnakan saja bila masih ada yang diobrolkan. Tapi terima kasih atas pertemuan yang sangat berharga ini, dapat banyak masukan, dapat ilmu, dan kepada semua jamaah yang hadir, alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa berprasangka baik kepada Allah dalam situasi apapun, ridho dengan takdir sambil menyempurnakan ikhtiar, karena bagi kita ikhtiar itu adalah bagian daripada ibadah kita. Semoga haji kita haji yang mabrur dan istiqomah. Silakan dilanjutkan Ustadz. Mohon pamit duluan ya. Punten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan. Mau menerima pertanyaan lagi Ustadz? Ini ada yang sudah ngacung. Ibu Lutfiah. Silahkan Bu Lutfiah. Ibu Rera, gimana Ibu Rera? Sudah siapkah? Sinyalnya sudah bagus? Atau Pak Zubaidi? Ya, siap. Oh, silakan Bu Rera. Waalaikumsalam. Saya dulu atau Pak Zubaidi nih? Siap. Pak Zubaidi dulu, Pak Zubaidi. Silakan Pak Zubaidi. Ya, mangga. Kelihatan ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Zubaidi. Kedengaran ya Pak ya? Maaf. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati dan kami cintai guru-guru kami, ada Ustadz Taufar, Ustadz Edi, Ustadz Abdul Wahab. Semoga beliau semua pada sehat walafiat. Dan para asasis Darut Tauhid, Kang Dadang, Kang Agus, pengurus KBIH, Bapak Kang Pahala, seluruh ketua angkatan dan seluruh jamaah alumni haji yang kami hormati. Apa kabar Bapak-bapak semua? Alhamdulillah baik Pak Ji. Alhamdulillah. Ini speakernya nggak ada nih, gimana speakernya ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin saya ingin menyapa para jamaah Porsi. Bagaimana kabarnya para jamaah Porsi semua? Alhamdulillah bagus Bang Jun. Alhamdulillahirabbil alamin ya, semuanya kita bisa dapat berjumpa walaupun dengan video Zoom ya. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya ingin bertanya kepada Ustadz Taufar. Ustadz. Halo Ustadz. Bang Ju ceramah Bang Ju. Ya. Ya, kita mau bertanya nih kalau bisa, boleh? Silakan. Ya, Ustadz Taufar. Ya, yang mana? Saya ingin bertanya nih bagaimana bagaimana kita ini kan untuk menjaga kemakmuran haji setelah kita menunaikan ibadah haji, dan kita juga mempunyai satu forum yang namanya Forum Silaturahmi Haji. Bagaimana kita menyikapi keadaan yang sekarang, yang kalau kita ingin bersilaturahmi secara langsung itu kan sulit karena kondisi kita juga lagi nggak bisa keluar gitu. Kemudian kalau kita mau kumpul-kumpul pun juga memang terbatas ya. Jadi menyikapi
silaturahmi ini di dalam menjaga kemakburan haji itu seperti apa ya Pak Ustaz? Sebaiknya dalam kondisi ini seperti apa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarannya ya seperti ini nih. Karena gini ya, sebetulnya ada satu pengalaman yang saya alami itu ada pengajian rutin di satu perusahaan di Jakarta. Ya, hari Jumat pagi itu. Itu selama ini ketika pengajian itu normal-normal aja, itu di majelis itu yang datang itu paling 25 orang, 30 ya. Tapi karena sekarang ada wabah ini, hingga pengajiannya kan online, lewat Zoom gitu ya. Itu malah pengajiannya yang hadir lebih banyak gitu. Lebih banyak. Biasa itu malah direksi ikut ngaji gitu. Biasanya itu kalau pengajian kan direksi gengsi, nggak ikut kumpul tuh di majelis. Tapi karena pengajian sekarang lewat seperti ini, itu malah saya dikasih kabar oleh pengurusnya, wah namanya besar Pak Ustadz, bahkan direksi ikut bergabung. Karena ini perusahaan holding ya, jadi kumpul yang Jakarta, yang Kalimantan bisa hadir. Jadi ternyata dengan adanya peristiwa ini, kita kemudian berpikir pakai apa nih, kita tetap bisa lanjut silaturahim, tetap untuk ngaji. Ternyata teknologi yang ada sekarang bisa membuat kita juga tetap berhimpun, bahkan lebih banyak lagi yang berhimpun. Memang secara fisik kita berpisah, tapi insya Allah hati kita tetap bersama. Jadi pada intinya zaman sekarang ini nomor satu adalah segala program dan niat baik kita itu tetap dicanangkan. Nah, kalau kemudian pada waktunya itu kita ada halangan, ya kita tidak bisa tunaikan, tapi Allah tetap memberikan pada kita satu catatan. Nah, satu catatan amal kebajikan, termasuk haji misalnya. Ini kita udah dengar-dengar kabar katanya haji tahun 2020 kan tidak ada misalnya. Sampai Tarawih dan Idul Fitri aja katanya di Nabawi dan Masjid Haram tidak akan diadakan. Tapi ya tetap aja. Bagi yang sudah mau haji ya tetap tekad hajinya ingin tetap dan upaya persiapan ditunaikan gitu. Nah, kalau pada waktunya ternyata diumumkan tahun ini ditunda, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu tadi yang sudah disampaikan ketika bersama Magim, "Faman hamma biasanatin walam ya'malha kadama wa tabaratan tahu hasanatan kamilah." Tetap dituliskan satu nilai kebajikan yang sempurna. Bedanya apa dengan yang kita bisa tunaikan secara langsung? Kelipatannya aja. Kalau kita misalnya kita melakukan kegiatan ya, secara langsung dapat pahala 10 kali lipat. Maka kalau kita kemudian ternyata tidak berhasil untuk menunaikannya, tapi tekad kita tetap ada, dapat satu pahala yang sempurna insya Allah. Demikian, silakan berikutnya yang lain. Kalau yang ditambahkan. Ingat ya Ustaz ya. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya. Di program-program Ramadan kita jalan terus. Ya. Seperti kami di sini, misalnya program santunan, program ngaji, tetap tertulis, tetap diupayakan. Nah nanti pelaksanaannya tunggu gimana hari-harinya seperti apa kejadian. Ya baik, silakan. Berikutnya Bapak Haji Yos Rusdiansah, silahkan Pak. Mic-nya dinyalakan. Oh, Bu Rera tadi ya. Silakan Bu Rera. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan jazakumullah khairan wa katsiron untuk Agim dan Ustadz Sofar khususnya dan tim Darut Tauhid atas doa dan tausiah khususnya saat meninggalnya putra saya Abdurrahman Umar Harano bin Dwi Haryatno di 23 Januari kemarin. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih juga atas doanya saat suami saya mendapatkan status PDP dan dirawat di Rumah Sakit Persahabatan. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Yang ingin saya tanyakan adalah saat sedang wabah seperti ini kan tidak bisa untuk
sholat di masjid ya. Biasanya kan anak-anak dan suami saya itu sholat di masjid. Kalau misalnya nanti di Ramadan nanti kami mengadakan semacam selain sholat berjamaah juga misalnya semacam kultum gitu yang bergiliran antara suami saya kemudian anak-anak saya kan qadarullah dari pesantren itu boleh nggak sih Ustadz misalnya masing-masing di rumah gitu sharing tadabbur ayat seperti itu apa diperbolehkan karena bukan ustadz asli gitu seperti ustadz di sini gitu. Terus kemudian yang kedua pertanyaannya adalah kan Agim mengajarkan untuk berbagi dan juga cuma kan kita seringnya ini berbaginya untuk orang-orang yang jauh dari tetangga-tetangga di rumah kita. Itu kalau misalnya ingin berbagi di Halo Bu Rera. Bu Rera. Sepertinya gangguan sinyal, Ustaz. Cek, Bu Rera, silahkan. Gangguan sinyal, Ustaz. Mohon maaf. Dari beliaunya sinyalnya lemah, Ustaz. Iya. Ini siapa yang mau jawab nih? Silahkan siapa saja, Ustaz. Nih Ustadz yang lain mana nih? Masih ada nggak? Ustadz Wahab ada, Ustadz Edi ada, Ustadz Dadang ada. Ya udah silakan gantian. Silakan Ustadz Wahab. Atau Ustadz Edi yang akan menjawab. Baik. Halo. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Siapa dulu ini? Silakan Ustadz Edi. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Pertanyaannya Mbak Rera ya. Mbak Rera itu angkatan 2015 ya. Saya masih ingat banget tuh waktu di Mina dengan beliau Pak Haji Surya. Yang ya ujiannya begitu ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan ke semuanya. Alhamdulillah tadi bertanya kalau nggak salah saya tangkap bagaimana kita bisa ngadain taklim di rumah, kemudian berbagi apakah ke yang jauh atau ke yang dekat, kalau nggak saya salah tangkap begitu. Jadi ini sebenarnya kesempatan untuk saling berbagi, untuk latihan pidato, untuk latihan sharing tentang ya pengalaman hidup, lebih ditekankan daripada membahas yang sangat-sangat serius, lebih kepada sharing kalau saran saya begitu. Kenapa? Agar terhindar dari sebuah pemahaman yang keliru ya, karena tidak ada pendamping yang ikut memantau orang yang ahli dalam agama dalam hal ini. Sebab amal dan ilmu ini harus benar sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW, harus jelas dalilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surat Al-Baqarah ayat 215 itu disampaikan. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya punya harta, untuk siapakah harta ini disampaikan? Nah, ini kan sebenarnya pertanyaan sahabat. Saking pentingnya, maka Allah langsung yang menjawab dengan redaksinya sendiri. Maka disebutlah Al-Quran. Di surat Al-Baqarah itu 215. Jadi urutan tentang infak, tentang harta kepada siapa saja yang diprioritaskan, maka di situ disebutkan urutannya. Pertama adalah orang tua. Jadi jangan sampai
kita ngasih ke orang lain sering, tapi orang tua sendiri tidak terperhatikan. Ini bisa dilihat kalau saya mendampingi umroh atau haji, ada sebagian jamaah banyak beli ini, beli itu, oleh-oleh. Kalau saya tanya, untuk siapa ini Bu? Untuk teman kantor. Untuk ini siapa ini Pak? Ini untuk bos saya. Jarang jarang saya dengar gitu. Untuk siapa? Ini untuk orang tua. Ini untuk ini harus diperhatikan urutannya. Jadi kalau punya harta, maka harta itu harus diprioritaskan. Satu, orang tua. Yang kedua siapa? Karib kerabat. Yang ketiga, anak-anak yatim. Yang keempat, orang miskin. Nah ini urutannya. Bahkan di surat Al-Isra ayat 36 itu ditambah. Setelah anak-anak yatim, orang miskin, kemudian untuk tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, kemudian orang yang sedang dalam perjalanan, dan hamba sahaya. Ada 9 tuh di surat Al-Isra ayat 36. Maka urutan ini yang harus diprioritaskan. Dari ada yang 9, ada yang 5, ada yang macam-macam tuh urutannya. Namun 4 urutan pertama tidak dirubah oleh Allah di berbagai ayat. Jadi orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, itu urutannya stabil. Bisa dicek di Al-Baqarah 83, 215, Al-Isra 36, itu tetap disebutkan 4 golongan pertama ini. Makanya kalau kita berbagi di bulan Ramadan ini, maka perhatikanlah 4 golongan ini sebagai hal yang diprioritaskan, karena itu disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Terima kasih. Mungkin yang lainnya ada yang bisa nambah. Baik, silakan Ustadz Wahab jika mau menambahkan. Baik, bagaimana Kang Pala? Mau dilanjut, sudah melebihi jam 10. Saya cukup, insya Allah, sudah sempurna. Cukup ya. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu mohon maaf ini waktunya sudah terbatas. Yang masih ngacung masih 5 belum bisa untuk bertanya. Mungkin bisa langsung japri ke Ustadz. Iya, bisa langsung japri ke Ustadznya aja. Siap. Mohon maaf Bapak Ibu. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Mudah-mudahan bisa bertemu langsung. Dan wabah corona ini cepat berlalu, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sudahan ini ya Pak Dadang. Mungkin bisa menayangkan program DTP baru. Siap. Belum ditutup, kita simak dulu. Karena ini kita kerjasama sinergi Darut Tauhid Jakarta, Porsi, dan juga DT Peduli. Siap. Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ini adalah pita hitam, tanda keprihatinan, tanda simpati dan keperihan atas perjuangan dan pengorbanan para medis, para dokter, para perawat, dan terutama bagi yang wafat. Hari ini 14 April, AA barusan berbincang, sudah ada 22 dokter dan 8 dokter gigi yang wafat, 9 perawat, dan mungkin lebih yang belum terinformasikan. Ini sesuatu yang sangat besar, kehilangan besar. Mereka adalah para pejuang, para pahlawan yang berada di barisan paling depan, yang berkorban untuk keselamatan dan pencegahan tersebarnya COVID ini. Sudah sepatutnya kita semua, pemerintah bersungguh-sungguh, lebih bersungguh-sungguh lagi, menyiapkan segala perangkat yang membuat para petugas ini lebih aman, bisa bertugas dengan maksimal dan selamat.
dan kita sebagai warga, kita harus tahu betapa beratnya perjuangannya. Terkuras waktu, pikiran, tenaga, emosi, bahkan senantiasa dalam ancaman terpapar virus, juga belum lagi perlakuan dari sebagian masyarakat. Dan yang paling pedih kemarin kita dengar, ada jenazah perawat yang ditolak dimakamkan bersama dekat ayahnya. Ini adalah perbuatan yang zalim kepada para pejuang ini. Mari wahai seluruh rakyat Indonesia, kita hormati, tidak hanya dengan disebut, tetapi kita dengan benar-benar bersama-sama disiplin mencegah terjadinya penyebaran virus ini. Disiplin pakai masker. Kalau kita tidak pakai masker, zalim, karena kita menyebarkan ini kemana-mana. Kalau kita masih senang berkerumun, itu zalim, kita mengkhianati perjuangan. Ayo diam di rumah sekuat tenaga. Kalaupun keluar, jaga jarak, jauhi kerumunan. Disiplin untuk terus membersihkan diri, disiplin untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, dan disiplin ibadah yang sungguh-sungguh, agar wabah ini segera berakhir, agar para pejuang itu bisa cepat tuntas menyelesaikan tugasnya dengan baik. Saudaraku sekalian, ini adalah kewajiban kita bersama. Mari kita bersama-sama disiplin mencegah meluas dan melebarnya penyebaran wabah ini. Mudah-mudahan Allah memuliakan para pejuang kita di dunia sampai di akhirat kelak. Dan semoga Allah segera mengambil wabah ini, syariatnya dengan kedisiplinan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin wabah ini segera berakhir, kita semua bertanggung jawab. Kuncinya adalah disiplin, disiplin, disiplin. Negara-negara yang disiplin berhasil menekan, tidak seperti negara yang kurang disiplin. Disiplin apa saja? Satu, disiplin pakai masker. Penyebaran ini karena droplet, karena percikan. Jikalau setiap orang Indonesia menggunakan masker, tidak ada percikan yang bertebaran di mana-mana. Ada di sini, bisa segera dicuci. Walaupun kita sehat, tapi boleh jadi kita membawa virus itu. Oleh karena itu, pastikan punya masker, selalu pakai masker, disiplin pakai masker. Dua, adalah disiplin menjaga jarak. Diam di rumah kalau tidak ada kewajiban keluar. Kalaupun wajib keluar, jaga jarak, jaga jarak. Jangan biarkan ada penularan karena jarak yang dekat. Tiga, disiplin kebersihan. Pakai sabun dengan standar yang tinggi kebersihan kita. Virus itu tidak akan hidup di tempat yang bersih, yang terang dan kering. Empat, disiplin jaga vitalitas stamina diri kita. Makan yang cukup, seimbang, banyak sayuran, buah-buahan. Minum disiplin 2 liter minimal sehari. Tidur yang cukup, jangan telat tidur. Dan olahraga 30 menit sehari. Dan jangan stres. Hindari membaca, memikirkan sesuatu yang membuat daya tahan tubuh kita jadi lemah. Dan kelima, kunci disiplin adalah disiplin menggapai pertolongan Allah dengan memperbaiki ibadah. Sholat tepat waktu berjamaah, baca Quran, banyak zikir, banyak munajat, banyak istighfar, dan kunci utama lagi adalah banyak sedekah. Inilah saatnya kita menolak bala dengan menolong sesama. Semoga 5 disiplin ini akan mendatangkan pertolongan Allah, wabah diambil, dan hidup kita bisa berkah. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di barisan paling depan adalah para petugas kesehatan. Kita sedang mengumpulkan dana untuk membantu APD ya. Insya Allah kita kumpulkan dana. DT Peduli sekarang fokus membantu APD, dan juga insya Allah DT Peduli juga fokus kepada para penyandang disabilitas serta yang memiliki keterbatasan. Ayo
Ya, walaupun kita tidak bisa keluar fisik kita bisa keluar uang kita. Ya, ini kesempatan kita saling menolong, terutama untuk saudara-saudara kita yang berada di barisan paling depan, para medis, juga petugas keamanan, polisi, tentara, saudara-saudara kita yang mendukungnya, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik rekan sekalian, bagi yang akan sedekah silakan bisa menghubungi DT Peduli. Mudah-mudahan menjadi kebaikan kita semua. Terima kasih kepada guru kita Agim dan juga para pembimbing, asatidz dan juga para anggota porsi dan juga jamaah dan calon jamaah haji. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan mungkin bisa diinformasikan via WhatsApp dan sebagainya, baik kegiatan Darut Tauhid Jakarta atau kegiatan porsi dan juga gitu. Terima kasih semuanya. Kita tutup aja ya, Ustaz. Mohon doanya, silakan. Silakan Ustaz, tutup doa Ustaz. Ustaz Edi atau Ustaz Sofar, silakan. Ya, kita tutup doa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman, wa nawwir qulubana bi nuril islam, wa nawwir qulubana bi nuril Qur'an. Allahumma tsabbitna bil iman, wa tsabbitna bit tauhid, wa tsabbitna bil ma'rifah, wa tsabbitna ala dinika dinil Islam. Allahumma yasmana wa tahiyatum biha salam, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Kita berjumpa kembali di waktu dan kesempatan yang lain. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jazakallahu khair. Dadah.